Ya, saya sependapat sekali dengan penjelasan Pak Samuel barusan. Luar biasa beliau menyampaikan itu. Saya gunakan istilah 99,99%. Saya sependapat, kecuali 0,1%. Nah, jadi hampir sempurna keterangan Bapak, luar biasa karena begini. Saya melihat case ini tanpa ini maaf ya, umat beragama pasti akan selalu kembali kepada Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan tidak mungkin terungkap. Beliau tadi sudah mengatakan Jenderal Bintang 2 melihat posisi itu dan kekuatan jaringan Pak Sambo itu tidak mungkin terungkap. Jadi saya melihat ini benar-benar Tuhan mampu membolak-balik tangan manusia seperti membolak-balik tangan manusia ini. Oleh karena itu ketika punya kekuasaan janganlah arogansi. Di atas langit ada langit. Baik, kita juga patut apresiasi Pak Nasrullah, semangat dari keluarga yang beberapa bulan terakhir ini terus mengawal kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Huta Barat. Betul. Ya, ini saya juga tidak melihat hal yang sama terjadi di korban-korban lainnya. Ini Pak Samuel, saya melihat Bapak, Ibu dan keluarga besar, dukungan para lawyer, dukungan masyarakat kepada Bapak telah menyebabkan kasus ini terbuka dengan terang benderang kepada kita, walaupun kita juga masih punya keyakinan masing-masing bahwa ini belum terungkap apa adanya. Masalah motif sampai sekarang tidak bisa terungkap. Tetapi hukum telah berjalan. Hukum telah berjalan dengan sangat baik dan sempurna dalam kasus ini. Saya ingin menyampaikan bahwa kasus ini kasus yang dipertontonkan kepada kita, dan terima kasih kepada seluruh media terutama TV One yang menghadirkan siaran-siaran langsung. Akhirnya kita bisa belajar hukum acara pidana, proses peradilan pidana. Masyarakat bisa belajar sempurna bahwa di ruang sidang setelah ada pembacaan surat dakwaan ada eksepsi dari penasihat hukum. Eksepsi ini tidak selalu harus ada, tapi hak dari terdakwa atau penasihat hukum. Kemudian kalau ada eksepsi kepada jaksa juga diberikan kesempatan memberikan tanggapan atas eksepsi. Itu hadir dalam kasus ini. Kemudian jatuh putusan selah. Hadir juga dalam kasus ini. Kemudian pembuktian. Dari pemeriksaan saksi-saksi, saksi yang memberatkan dan saksi yang meringankan. Pemeriksaan ahli-ahli yang memberatkan dan meringankan. Kemudian alat bukti surat, keterangan terdakwa hadir dalam kasus ini. Kemudian muncullah rekusitor, tuntutan jaksa penuntut umum. Itu juga ada. Kemudian ada pledoi, ada replik, ada duplik. Sempurna dan pada hari ini sampai ke tahap jatuh putusan. Kita doakan Pak Ferdi Sambo sehat, dalam keadaan sehat hari ini untuk hadir ke persidangan. Karena saya juga ingin menyampaikan ada beberapa kasus dan kejadian sebelumnya. Entah disengaja atau tidak, pada hari putusan terdakwa tidak hadir dengan menggunakan, pernah ada kejadian minum obat untuk berak-berak. Nah, saya doakan Pak Ferdi Sambo sehat sehingga putusan hari ini bisa berjalan dan jatuh dengan baik. Nah, kemudian yang saya khawatirkan ini kebetulan saya tidak menghitung adalah masa penahanan. Ya, di masa penahanan ini kalau seandainya hari ini ada penundaan sidang. Kemudian apalagi misalnya kalau sempat ditunda 1 minggu, apakah akan berakhir masa penahanan ketika nanti setelah jatuh putusan terdakwa atau penuntut umum punya hak banding. Nah, di situ akan ada masa waktu bisa-bisa orang keluar dari ruang tahanan. 1-2 hari walaupun nanti diperintahkan masuk lagi. Tapi kita doakan manajemen penanganan perkara oleh majelis hakim sudah diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan ini. Mudah-mudahan tidak ada ruang untuk berakhir masa penahanan sebelum jatuhnya putusan atau sebelum dinyatakan banding oleh para pihak. Baik, kita akan